Halo rekan-rekan sekalian, jumpa lagi di channel Ivan Muhammad Zikri. Baik, kali ini aku akan bahas mengenai tryout dan soal-soal berkaitan dengan strategi dan perencanaan TI ya. Jadi kita langsung aja ke soal nomor 1. Sebuah organisasi ingin mengadopsi strategi TI berbasis cloud untuk meningkatkan efisiensi operasional. Sebelum implementasi, tim TI harus melakukan analisis terhadap kesiapan organisasi. Apa langkah pertama yang paling penting dalam proses ini? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah B ya teman-teman. Melakukan analisis SWOT terhadap infrastruktur TI saat ini. Analisis SWOT terhadap infrastruktur TI saat ini memberikan gambaran menyeluruh tentang kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang merupakan langkah awal penting dalam strategi berbasis cloud ya. Jadi kita harus lihat SWOT analisisnya teman-teman ya. Coba kita zoom out dulu. Jadi SWOT analisis ini eh, ada untuk yang bagian horizontalnya ada bagian helpful dan juga harmful gitu ya. Kemudian internal origin dan external origin. Jadi kalau internal origin itu berasal dari internal, external origin itu berasal dari eksternal teman-teman. Yang membantu itu kita sebut dengan helpful, yang membahayakan itu kita sebut dengan harmful teman-teman ya. Sini ada strengths, ada weakness, ada opportunities, ada threat, dan kita wajib untuk melakukan mapping ya terhadap analisis terhadap infrastruktur TI yang saat ini ada di dalam suatu uh, instansi seperti itu teman-teman ya. Jadi hal pertama yang harus kita lakukan adalah kita harus melakukan SWOT analisis gitu ya untuk uh, mengakses terhadap infrastruktur TI saat ini. Seperti itu teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 2 teman-teman. Coba saya zoom in dulu. Dalam perencanaan strategis TI, organisasi memutuskan untuk mengadopsi model balance scorecard. Apa tujuan utama dari penerapan model ini? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah C teman-teman ya. Jadi menyelaraskan strategi TI dengan tujuan bisnis. Balance scorecard membantu menyelaraskan strategi TI dengan tujuan bisnis melalui pengukuran kinerja yang seimbang di 4 perspektif. Keuangan, pelanggan, proses internal, dan pembelajaran. Seperti itu teman-teman ya. Ini adalah strategi yang kita sebut sebagai balance scorecard. Kalau dari finansial, apakah pertumbuhan pendapatan tersebut menguntungkan atau tidak gitu ya. Kemudian kalau dari segi pelanggan, apakah kesenangan pelanggan dan kepuasan karyawan itu diakomodir atau enggak gitu ya. Kemudian ada pembelajaran, ada pengembangan organisasi dan dukungan TI di sana. Kemudian proses adalah keunggulan operasionalnya, seperti itu teman-teman ya untuk balance scorecard. Baik, kita lanjut ke soal nomor 3 teman-teman. Organisasi Anda menghadapi persaingan yang ketat di pasar digital. Manajer TI mengusulkan strategi untuk mengadopsi transformasi digital. Apa indikator utama keberhasilan dari transformasi ini? 15 detik mulai dari sekarang, teman-teman. Baik, waktunya sudah habis, teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah D ya, teman-teman. Integrasi penuh antara sistem TI dan proses bisnis gitu ya. Indikator utama keberhasilan transformasi digital adalah integrasi penuh antara sistem TI dan proses bisnis yang memungkinkan efisiensi, inovasi, dan keunggulan kompetitif. Jadi kalau misalkan kita ngomongin kasus uh, pelayanan publik misalkan teman-teman, kita bikin semacam sistem informasinya dan kita lihat gitu teman-teman, apakah dengan adanya sistem informasi ini apakah mempermudah dan juga mempercepat proses bisnis yang ada atau tidak gitu, yang pada awalnya manual itu apakah menjadi lebih cepat atau enggak gitu teman-teman.
Jadi salah satu indikator utama keberhasilan transformasi digital adalah integrasi penuh antara sistem TI dan proses bisnisnya. Sehingga terjadilah di sana efisiensi, teman-teman. Kemudian inovasi dan keunggulan kompetitif. Seperti itu, teman-teman ya. Ini banyak terjadi di pelayanan satu pintu biasanya, teman-teman ya, di pemerintah daerah seperti itu, teman-teman. Kita lanjut ke soal nomor. Nah, ini ada penjelasannya. Di sini ada peta jalan gitu ya menuju Indonesia Digital Nation. Itu ada beberapa eh, penyangganya gitu ya. Yang pertama itu adalah regulasi dan kebijakan, ada pengendalian di sana, kemudian ada infrastruktur, aplikasi aktivitas digital, ini yang berhubungan dengan teknologi informasinya. Kemudian di sini ya perlu SDM digital untuk menggerakkan ini, teman-teman ya. Kemudian ada teknologi penunjang, kemudian ada riset dan inovasi. Jangan lupakan riset dan inovasi, teman-teman. Dari sini itu bisa menopang adanya pemerintahan digital, masyarakat digital, dan ekonomi digital. Sehingga ketika sudah terjadi semacam ekosistem, akan terbentuk suatu nation atau suatu negara yang eh, berdasarkan digital gitu ya. Contohnya adalah Indonesia Digital Nation, yaitu bermartabat, berkeadilan, dan berdaya saing global. Seperti itu, teman-teman ya. Kita lanjut ke soal nomor 4, teman-teman. Dalam menentukan prioritas strategi TI, apa faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh organisasi? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis, teman-teman. Kita lihat. Jawabannya adalah B ya, teman-teman. Dalam menentukan prioritas strategi TI, faktor utama yang harus dipertimbangkan oleh organisasi adalah keselarasan dengan rencana strategi bisnis. Karena ujung-ujungnya adalah sistem informasi itu bisa memudahkan gitu ya, dan juga menyelaraskan terhadap rencana strategi bisnis. Seperti itu, teman-teman ya, untuk soal nomor 4. Baik, kita lanjut ke soal nomor 5, teman-teman. Apa langkah paling efektif dalam mengelola risiko dalam strategi TI jangka panjang? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis, teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah kerangka kerja manajemen risiko berbasis ISO 31000 memberikan panduan sistematis dalam mengidentifikasi, menilai, dan mengelola risiko secara efektif dalam strategi TI jangka panjang. Sehingga kunci jawaban yang pas adalah yang C ya, teman-teman ya. Menyusun kerangka kerja manajemen risiko berbasis ISO 31.000 seperti itu, teman-teman ya. Di sini ada penjelasan sedikit tentang risk management yang ada oleh ISO 31000 gitu, teman-teman. Di sini kita bisa lihat bahwa pada standar ini ada beberapa komponen gitu ya. Yang pertama adalah kita harus melihat scope, konteks, dan kriterianya terlebih dahulu, teman-teman. Dari sini kita lakukan assessment yang berupa risk identification, identifikasi resiko-resiko yang ada gitu ya di bisnis proses kita. Kemudian ada resiko analisis, kemudian adalah resiko evaluation. Sehingga setelah itu kita lakukan semacam risk treatment gitu ya. Di sini juga kita lihat ada communication and consultation. Jadi selama proses-proses ini kita diharapkan bisa menjalin komunikasi dan consultation gitu ya ke pihak yang berwenang gitu, dan juga ada monitoring and review untuk melihat apakah resiko-resiko ini berjalan baik atau tidak gitu ya, penanggulangannya seperti itu, teman-teman. Dan yang terakhir adalah recording dan reporting. Kita harus lihat dan semuanya itu harus tercatat ya dan dilaporkan seperti itu, teman-teman ya. Untuk aspek-aspek yang berhubungan dengan risk management ISO 31000 seperti itu, teman-teman. Baik, kita lanjut ke soal nomor 6, teman-teman. Sebuah perusahaan memilih untuk menggunakan metodologi agile dalam perencanaan proyek TI. Apa keuntungan utama dari pendekatan ini dalam konteks strategi TI? 15 detik mulai dari sekarang.
Baik, waktunya sudah habis teman-teman, kita lihat jawabannya adalah C ya, jadi metodologi Agile memberikan fleksibilitas tinggi untuk menghadapi perubahan selama proyek berlangsung, sehingga lebih sesuai dengan kebutuhan strategi TI yang dinamis. Jadi, penggunaan metodologi Agile ini akan memberikan keuntungan utama gitu ya, berkaitan dengan konteks strategi TI. Karena metodologi ini meningkatkan fleksibilitas dan adaptasi terhadap perubahan, teman-teman. Ini adalah salah satu contoh ya, jadi ini adalah kita sebutnya sebagai Scrum Framework. Di sini kita memiliki produk backlog, jadi produk-produk yang ingin kita develop itu biasanya kita berikan listing pekerjaannya yang ada di sini ya, yang ada di produk backlog ini. Kemudian dari sini kita masukkan ke sprint planning dan juga kita masukkan ke sprint goal gitu ya, atau sprint backlog. Jadi apa yang akan dikerjakan selama 1 minggu itu gitu teman-teman. Nah, dari situ kemudian masuk ke dalam Scrum Team. Di situ ada Dev, kemudian ada SM, kemudian ada PO ya. Kalau dalam konteks pengembangan sistem informasi biasanya ada Product Owner, kemudian ada Product Manager, kemudian ada User Interface, kemudian ada Front End, kemudian ada Back End, seperti itu teman-teman ya. Dan di sini biasanya kita tiap hari akan ada daily scrum, apa yang akan kita kerjakan dan apa yang telah kita kerjakan, seperti itu teman-teman. Dari sini kemudian kita masukkan ke dalam definition of done atau increment, eh, pekerjaan-pekerjaan yang sudah diselesaikan, seperti itu teman-teman ya. Kemudian di sini ada sprint review. Sprint review ini adalah kita mereview gitu ya selama 1 hari tersebut gitu, atau selama beberapa hari itu kita lakukan review apakah pekerjaan-pekerjaan ini sudah selesai atau belum gitu teman-teman ya. Kemudian nanti masuk ke sprint retrospektif, itu biasanya di akhir daripada 1 minggu sprint itu, kemudian nanti akan berulang di minggu selanjutnya untuk melakukan sprint planning. Itu adalah framework yang berhubungan dengan Scrum. Seperti itu teman-teman ya. Baik, kita lanjut ke soal nomor 7. Dalam pengembangan strategi TI, tim Anda ingin menentukan KPI atau Key Performance Indicator yang sesuai. Apa karakteristik utama KPI yang efektif? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah A ya. Jadi KPI itu harus relevan dengan strategi organisasi dan dapat diukur secara kuantitatif dan mengukur dan mendukung pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan. Jadi itu merupakan karakteristik utama dari KPI yang efektif. Seperti itu teman-teman ya. Baik, 3 soal lagi teman-teman. 8, 9, 10. Kita mulai dari soal 8. Apa tantangan utama dalam implementasi strategi TI berbasis inovasi di organisasi besar? 15 detik mulai dari sekarang. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah B ya teman-teman. Resistensi terhadap perubahan terutama di organisasi besar adalah tantangan utama dalam strategi TI berbasis inovasi karena melibatkan perubahan budaya kerja dan proses gitu ya. Jadi kalau untuk perusahaan yang besar itu biasanya ada beberapa tim yang memang agile gitu ya, dan juga ada beberapa tim yang kurang kurang fleksibel gitu teman-teman. Sehingga ketika kita ingin mengimplementasikan strategi TI yang baru, biasanya yang senior-senior lebih suka dengan cara kerja lama seperti itu, teman-teman. Sehingga itu merupakan suatu tantangan utama gitu ya dalam menerapkan strategi TI berbasis inovasi di organisasi besar. Seperti itu teman-teman untuk yang soal nomor 8, kita lanjut ke soal nomor 9. Dalam menyusun strategi TI, tim Anda mengidentifikasi bahwa kebutuhan pelanggan terus berubah dengan cepat. Bagaimana cara terbaik untuk memastikan strategi TI tetap relevan? 15 detik mulai dari sekarang.
Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah C ya. Jadi mengintegrasikan analitik prediktif dalam proses pengambilan keputusan ya. Pembahasannya adalah analitik prediktif membantu organisasi memahami tren dan kebutuhan pelanggan di masa depan, sehingga strategi TI dapat disesuaikan secara proaktif. Seperti itu teman-teman ya, untuk menjawab soal nomor 9. Soal yang terakhir teman-teman, dalam perencanaan strategis TI, apa manfaat utama dari pendekatan enterprise arsitektur ya? Baik, 15 detik mulai dari sekarang teman-teman. Baik, waktunya sudah habis teman-teman. Kita lihat jawabannya adalah A ya teman-teman. Pendekatan enterprise arsitektur memberikan panduan menyeluruh untuk mengelola sumber daya TI agar selaras dengan visi, misi, dan tujuan bisnis organisasi. Seperti itu teman-teman ya. Nanti kita akan bahas selanjutnya mengenai pendekatan enterprise arsitektur untuk materi yang berhubungan dengan strategi dan perencanaan TI, teman-teman mungkin sampai di sini dulu gitu ya. Kalau misalkan ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan aja di kolom komentar. Jangan lupa teman-teman, aku minta bantuannya banget untuk like, kemudian komen, dan juga subscribe teman-teman, biar aku makin semangat dan juga makin cepat gitu membuat videonya. Makasih banget teman-teman. Nah, kemudian terima kasih banget teman-teman udah menonton video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih banget teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat teman-teman.